Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai pada materi reading skill ke-6. Oke, seperti biasa, nanti saya akan menjelaskan materinya, kemudian kita akan sama-sama membahas soal latihan. Oke, untuk skill 6 ini, kita masuk di indirectly answer questions. Some question in reading section of both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test will require answers that are not directly stated on the passage. Jadi jawabannya itu tidak langsung disebutkan di bacaan. To answer this multiple choice questions correctly, you will have to draw conclusions from information that is given in the passage. Two common types of indirectly answered question are imply the detail questions and then transition questions. Jadi dalam tipe indirectly answer question nanti ada dua jenis biasanya implied detail question yang di skill 6, kemudian transition question yang nanti di skill 7. Di mana kita harus memprediksi ya, transition question itu nanti memprediksi preceding and following ya. Ya, ini di skill 7. Kita ke skill 6 dulu. Oke. Skill 6 namanya answer implied detail questions correctly. Kita baca dulu. Okay. You will sometimes be asked to answer a multiple choice question about a reading passage by drawing a conclusion from a specific detail or details in the passage. Questions of this type contain the word implied. Nah, ini diingat-ingat ya. Implied, inferred, likely, or probably. Jadi kalau ada keyword ini berarti dia masuk implied detail question. To let you know that the answer to the question is not directly stated. In this type of question, it is important to understand that you do not have to pull the answer out of thin air. Instead, some information will be given in the passage. Jadi, jangan menggunakan pengetahuan umum atau sesuatu yang tidak tertuliskan di passage. Semuanya pasti ada di dalam passage, walaupun tidak disebutkan secara langsung ya. Instead, some information will be given in the passage and you will draw a conclusion from that information. Look at the multiple choice example of the implied detail question from the paper TOEFL test. Oke, ini yang pertanyaannya ya. Seperti biasa, apa itu? Halo, 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 halo. Ini suaranya masuk nggak ya? Gimana ya aku ngeceknya ya? Halo? Oh, masuk. Oke. Em, Seperti biasa ya, untuk reading passage saya selalu mensarankan untuk membaca questionnya terlebih dahulu supaya kita bisa menentukan strategi atau sikap apa gitu ya, sikap strategi untuk menjawab ya. Contoh di sini. Which is the following is probably not a Hawaiian word. Probably not a Hawaiian word. Kita cari Hawaiian word. Nah, ini udah di sini, maka kita harus mulai membaca dari sini secara pelan-pelan ya, dan dicermati. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The five vowels A, I, U, and the seven consonants H, K, L, M, N, P, W. Nah, jadi Hawaiian language itu hanya terdiri dari 12 letters.
lima vokal, ya lima vokal, kemudian berapa ini tuh, 4, 6, 7, 7 konsonan ya. Each syllable in the language ends in a vowel. Oke. Setiap syllable in the language diakhiri dengan a vowel. And a vowel. And two consonant never appear together. Nah, two consonant never appear together. Nah, syaratnya itu ya. Diakhiri dengan huruf hidup A, I, U, E, O tadi. Dan dua konsonan tidak pernah uh, appear together. Tidak pernah saling berdekatan. Atau ya, oke. Berarti mana ini? Not probably. Bukan ya, bukan. Mahalo. Ini semuanya diakhiri dengan vowel ya. Jadi syarat yang pertama, nah ini semua terpenuhi A, B, C, D. Semuanya diakhiri dengan A, I, U, E, O. Kemudian tidak boleh ada dua konsonan yang bersama-sama atau saling berdekatan. A betul, B betul, C salah karena ada K dan L yang berdekatan ya. Moana ya, Moana ini, Moana ini betul karena ini yang saling berdekatan vowelnya atau A, I, U, E, O-nya, huruf hidupnya. Tadi kan syaratnya cuma dua ya. Yang pertama diakhiri dengan huruf hidup. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada huruf mati atau huruf konsonan yang saling berdekatan. Berarti yang bukan Hawaiian word adalah yang C. Ya, karena ada KL yang berdekatan. Oke, ya. This question asks which word is probably not a Hawaiian word. To answer this question, you should refer to the part of the passage where it states that in the Hawaiian language, two consonants never appear together. From this, you can draw the conclusion that answer C, Meklea, is probably not Hawaiian word because the consonant K and L appear together. So answer C is the best answer to this question. Oke. Sekarang ini juga langsung sarannya adalah melihat soalnya terlebih dahulu. Ya, dilihat soalnya dulu. It is implied the passage that a luau is ada kata implied kemudian luau berarti ini masuk skill ke-6. Luau berarti kita cari luau. Jadi kalau ada soal seperti ini, soal apapun di reading dibaca dulu soalnya, jangan bacaannya. Ya. Oke, kita cari luau. Nah, luau ada di sini. Nih. Kalau seperti ini kita harus mundur. Maksudnya mundur itu lihat kalimat yang mengandung luau ini diawali di mana. Nah, dari sini kan dari titik biasanya, dari titik berarti bacanya dari the visitor ya. The visitor may attend an outside luau where everyone eats too much and be invited afterwards to dance the hula. Nah, the visitor, pengunjung, may attend, boleh mendatangi an outside luau. Outside luau ini kayak tempat berarti ya di outside. Nah, luau itu luarnya outside where everyone lah. Luau itu apa? Nah, dijelaskan di sini where everyone eats too much. Yaitu tempat di mana orang-orang tuh makan dengan banyak and be invited afterward to dance the hula. Berarti luau itu apa? Apakah dance? Bukan. Nah, dance-nya namanya hula, ya. Apakah konser? Bukan, kan luau, where. Where kan berarti tempat. Di mana? Ya tahu, where menyatakan tempat. Apakah sebuah konser? Bukan. Ada it's too much kok ya. It's too much, makan yang banyak. Language bukan. Berarti ya feast. Feast. Feast itu pesta.
Misal kalian nggak tahu artinya fish ya, intinya dance, konser, language kan nggak mungkin ya. Berarti milih yang tersisa gitu aja. Itu kalau udah mentok nggak tahu artinya. Oke, sekarang ini eh outline ya, outline dari skill 6 ya. Yang pertama, how to identify the questions. Jadi how to identify the question. Kalau pertanyaannya ada imply, ada invert, likely, probably, itu selalu eh lihat keyword yang ada di sini-sininya itu apa. Nah, where to find the answer? Di mana kita menemukan jawabannya? The answers to these questions are generally found in order in the passage. In order itu berurutan ya. Biasanya berurutan. Jadi nggak perlu naik turun bacanya ya. Kemudian how to answer. Pokoknya kalau udah temu keywordnya, yaitu dibaca kalimat utuhnya, dipahami. Nomor satu, choose a keyword in the question ya caranya. Nah, berarti kan kita baca questionnya dulu rather than the passage-nya. Jadi kemudian kalau sudah ketemu keywordnya, scan the passage for the keyword. Jadi ditemukan keywordnya di bacaan. Setelah udah ketemu, carefully read the sentence that contains the keyword. Carefully, jadi baca secara hati-hati, dipahami kalimat yang mengandung keyword tadi. Kalimat berarti dicari titik ke titik gitu ya. Batas kalimat kan dari titik awal ke titik akhir gitu kan. Look for an answer that could be true according to that sentence. Nah, bisa juga dengan cara mengeliminasi pertanyaan yang eh jawaban yang salah. Oke, sekarang kita sama-sama menjawab pertanyaan. Oke. Ada 8 pertanyaan, skill 6 ya, dan skill 6. Oke. Kita kita jawab bersama-sama ya ini ya untuk skill 6. Nanti skill 7 baru jawab sendiri ya, nanti dicocokkan. Oke. Saran langkah pertama adalah kita baca dulu pertanyaannya. Oke. It is implied lah, ada kata implied, berarti ini masuk skill 6. In the passage that if a kayak, berarti ini keywordnya ya. Kayak has two holes, then, nah, berarti kita nyari kayaks dulu ya. Eskimos need efficient and adequate means to travel across water in the Isles. Oke, mana ya ada kayak? Nah, ini ya. Oke, kalau udah ketemu, dibaca secara hati-hati ya. Nah, the kayak is something like a canoe ya that has been covered by a deck. Nah, ini kayak perahu ya berarti ya. A kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. Nah, ini belum ketemu two holes-nya ya. Berarti kita baca terus. However, some kayaks are made for two because the deck of the kayak is covered over except for the holes. Nah, ini for the holes or holes. For its rider or riders. Nah, berarti holes-nya untuk apa? Holes itu kayak lubang ya, lubang. For the holes, lubangnya satu atau lebih dari satu. For its rider. Nah, untuk pengendaranya ya, berarti sudah ketemu ya. Yang nomor satu jawabannya adalah it accommodates to riders. Ya, berarti yang A. Nah, tadi kan kita ketemu kayak ya, kayak. Kita baca terus sampai ketemu has two holes gitu ya, has two holes. Jadi, nah ini kan untuk dua orang ya. Biasanya dibuat untuk dua orang. Nah, because the deck of kayak is covered over except for holes. Nah, itu ya. Itu
Right, the holes, lubangnya untuk apa? Untuk yang mengendarai gitu kan. Oke. It can be inferred from the passage that an example of the animals mentioned might be. Berarti example of the animal mentioned. Kita cari ini yang animal mana ini? The umaik is not close over. Kita cari ya. Nah, ini baca cepat ya. Oke, tadi kan dibilang kalau dia in order ya. Berarti kalau kita sudah nemu jawaban nomor satu di baris ini, ya, kita nggak perlu lagi nyari ke atas ini. Karena tadi generally ya, generally in order. Biasanya berurutan. Tapi dalam bahasa Inggris itu kan nggak pernah disebutkan rumus secara mutlak pasti ya, pasti berurutan. Mereka pun juga ngomongnya generally, mostly, umumnya, ke sebagian besar. Karena dalam bahasa Inggris tuh banyak sekali anomali-anomali gitu. Yang katanya ini ternyata enggak, ada inkonsistensi. Tapi memang mostly in order ya. Karena kita udah baca sampai sini berarti kita fokus ke sini untuk yang nomor dua. Oke, the umaik tadi di sini. Oke, oke. Ini. And it used for hunting untuk memburu larger animals that are too big to be hunted. Mana yang animal yang larger or too big itu mana? Kanguru nggak mungkin di air ya. Kita tadi kan ngomongin ocean ya. Dari tadi kan ngomongin perahu ya. Nggak ada kanguru di perairan ini ya. Eh, salah ya. Snake. Snake itu nggak terlalu besar ya, kecuali ular piton ya. Lagian juga ular itu nggak ada di ocean ya. Kita kan ngomongnya ocean. Salmon, salmon kecil ya. Berarti yang di sini yang larger animals to big itu ya, yang whale, whale. Whale itu paus apa itu ya? Dulure, aku masih lali. Paus, opo, pokoknya hewan sing sak dulure paus iku lah. Si aku lali, si. Paus. Paus ya betul ya. Paus, apa nih sih kan banyak ya sing mirip-mirip mamalia itu ya. Nah, itu paus betul ya. Berarti yang ini ya, yang C ya. Oke, kita next. Oke, ini lagi. Sekarang nomor tiga. Tiga. It is implied in the passage that. Nah, ini kok nggak ada keywordnya ya. Implied in the passage that. Oke, kita baca dulu ini ya. The leaves, the leaves of only the California redwood turn brown in the autumn. Jadi ini daun-daun di California redwood itu kayak hutan redwood, hutan merah apa ya? Eh, turn berganti dari brown dari brown saat autumn. The leaves of only the giant sequoia turn brown in the winter. Nah, oke, berarti ini keywordnya yang ada di sini. Kalau nggak ada keyword di di question ya kita nyari keywordnya di opsi jawaban gitu aja. The leaf types trees best turn brown in the winter. Oh, ini both types berubah menjadi coklat di musim winter. Neither berarti ini itu ya. Neither ini berarti kebalikannya. C sama D itu kebalikannya ya. Neither itu kan artinya no either. Berarti ini bukan. Yang ini negatif, yang ini positif. Yang C sama D. Oke, kita baca. Two types of trees from the same family of trees share honors in certain respect as the most impressive of trees. Two type of trees. Ya, kita bahas two type of trees. Both evergreen conifers, the California redwood. Nah, ini nama biologinya. And the giant sequoia are found growing natively. Growing natively itu
secara aslinya itu only in the state of California. Oke. Belum ngomongin musim-musim, jadi kita harus baca terus. The California redwood is found along the northern coast of the state while the against equator inland and oke, belum. Nah, the California redwood is ini kan ngomongin perubahan warna ya, perubahan warna daun. The California redwood is the tallest living trees in the fact the little okay the highest okay top not the high the most massive thing measure. Oh, berarti kita harus mengekstrak di sini nggak ada di itu ya. Dia cuma tallest. Mm-mm. Oke. Coba coba ikut dibaca ya. Giant Sequoia have been measured at. Nah, ini nggak ada ya? Nggak ada. Oh, maaf. Ini yang eh brown. Oke. Sebentar ya. Ini nggak ada yang saya apa kira ya. With evergreen conifer the conifer. Ini ada. Saya kok nemunya ngambilnya yang ini sih ya. Emang agak susah sih ini ya. Keduanya evergreen conifers. Dia itu selalu hijau ya, selalu hijau. Saya nggak nemu di sini nggak nemu masalah apa namanya kapannya dia turn to the brown color gitu ya. Di sini cuma ada both evergreen conifers. Dia tuh selalu hijau, evergreen, selalu hijau. Berarti jawaban yang paling mendekati adalah yang D, gitu. Nah, the leaves of neither types. Oke, ini kan skill 6 itu kan masuk uh, undirect implied ya. Maksudnya nggak langsung jawabannya itu ada di passage ya. Skill 6 saya ingatkan lagi ya. Tadi kan saya jelaskan. Skill 6 itu tidak langsung jawabannya ada di bacaan, tapi kita kayak mengekstraksi informasi itu dari bacaan. Seperti contoh yang ini tadi. Nah, ini. Probably not a Hawaiian word. Nah, syarat dari Hawaiian word itu kan diakhiri dengan huruf hidup. Kemudian tidak ada konsonan ya, tidak ada konsonan yang berjejer. Nah, ini kan dari A B C D ini semua diakhiri huruf hidup A I U E O. Nah, ini benar semua. Jadi syarat satu terpenuhi. Nah, syarat dua kita kita identifikasi. Two consonant never appear together. Nggak boleh konsonannya jejer. Nah, itu yaitu yang jejer itu hanya yang C yaitu mi, Clea. K sama L-nya ini adalah berjejer, maka jawabannya C. Jadi jawaban mi, Clea dan lain-lain ini kan nggak ada di passage ya, nggak ada. Tapi kita mengekstrak dari bacaan sama dengan yang ini tadi. Nah, tadi saya juga lupa nih. Ini kan eh bacaannya nggak langsung ada di sini. Nah, tadi kok saya salah mencari brown, mencari jenis-jenis musim gitu ya. Ternyata jawabannya di sini. Both, both evergreen conifers. Nah, jadi evergreen itu selalu hijau. Berarti kan the leaves atau daun, neither types. Kedua-duanya, neither kan no either. Berarti tidak. Keduanya tidak ya. Tree tidak pernah turn brown. Ya tidak pernah berubah menjadi coklat di musim winter ataupun apapun. Gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Apa? Nah, ini keywordnya di sini. Kayak gitu ya. Terus, it can be inferred from the passage that the Sierra Nevadas. Kayak merek kaos ya. Sierra Nevadas. Oke. Tadi kan yang nomor 3, nggak ada keywordnya di pertanyaan. Nomor 4 ada keywordnya di pertanyaan. Makanya kita
Langsung jump to the passage to find out Sierra Nevada's keyword. Mana? Sierra Nevada. Ini nih ya. Ini, tapi kita harus pay attention juga. Jangan-jangan di sebelumnya juga bisa disebutin Sierra Nevada. Oke, apa itu Sierra Nevada? Saya tuh cenderungnya membaca keywordnya di pertanyaan lalu eh, opsi jawabannya. Type of giant reward, a coastal community, a group of lakes, a mountain range. Oke, kita baca. Jadi kita mundur ya sampai ke titik yang depannya ya. The California redwood is found along the northern coast of the state, while the giant sequoia ini kayaknya ya is found ditemukan inland and at higher elevation along the western slope of the Sierra Nevadas. Nah, along along the western slopes of the Sierra Nevadas. Yang punya slopes itu apa? Nah, slopes itu kayak piye aku menjelasnya ya. Nah, lereng lah kayak ya. Lereng. Kadang aku susah menjelaskan bahasa Indonesia nih. Gua ya. Slopes berarti mana ini yang ada lereng-lerengnya? Yang D ya. Mountain range, pegunungan. Pegunungan Sierra Nevadas ya. Along the western slopes of the Sierra Nevadas. Nah, oke, jawabannya yang D. Oke, sekarang yang nomor 5. Ingat kan ini in order kan tadi di sini lanjut ke bawah sini. Kemudian yang nomor 5, which is the following is implied in the passage. Waduh, iki. Sik, sik. Nah, oke, the giant malah keculian. Wis, wis, wis. Wis, gedean. Oke. Which is eh, which is the following implied in the passage? The giant sequoia is taller than the California redwood. Ah. Kemudian the California redwood as is not as big around as. Berarti dia mau di sini yang mau dikomparasi adalah giant sequoia sama California redwood ya. The California redwood weighs more than giant. Ini weightnya more than. Oke, other living things are larger than the giant sequoia. Sequoia. Oke. Kita, nah kita langsung ke situ tadi aja. Nah ini, ke sini. Karena in order ya, nggak perlu ke atas-atas lagi. Untuk menghemat waktu. The California redwood is the tallest living tree. Kalau sudah ada claim the tallest, berarti ya California dia yang paling tinggi dibandingkan dengan giant sequoia. Berarti yang ini bisa dieliminasi ya. The giant sequoia is taller, lebih tinggi dari California redwood salah. Karena udah ada klaim bahwa California redwood itu tallest. Ya, berarti oke. Terus kemudian and the fact the tallest living thing is the height of the tallest redwood, the heightnya. Nah, itu mencapai ini. Oke. Kemudian took not quite as tall as California redwood with higher ini. Nah, not tidak setinggi, tidak begitu tinggi, tidak begitu setinggi California redwood. The highest, ya. Terus the giant sequoia is nonetheless the largest and most massive giant has been measured at the. Oke, oke. Berarti ini ya the California redwood is not as big around as the giant sequoia. Big. Nah, di sini ya. Not quite as tall as ini. With a higher ini, oke.
Nah, ini. Tapi kalau masalah eh weight atau berat, dia itu masih kalah besar sama ini apa jenenge mau Giant Giant Sequoia ya. Giant Sequoia have been measured at more than ini around the base with weight more than ini. Berarti yang B ya. Oke. Sekarang ada, nah ini para peserta ada berapa orang ini? Ada 3. Silakan dikerjakan nomor 6, 7, 8. Ini pas satu 2 paragraf ya. 2 paragraf. Silakan dikerjakan nomor saya tak gede nih 6, 7, dan 8. Nanti jawabannya diketikkan di chat. Silakan dikerjakan 6, 7, 8. Ingat jawabannya pasti in order. Sekarang kita bahas yang kedua. Oke, oke. Nomor 6 ya. The French version of Monopoly might possibly include a piece of property entitled. Oke. Kalau sudah ada kata possibly, nah itu biasanya tidak ada di bacaan, tapi kita mengekstrak kayak tadi ya, mengekstrak informasi dari bacaan. Oke. Probably the most recognized board game around the world is the game of Monopoly. Ini mungkin Monopoly yang kayak kertas-kertasan yang ada dadunya tuh ya kayaknya. In this game, players fee for wealth by buying, selling, and renting properties. Nah, properties cuma di sini ya, clue-nya ya. Jadi di permainan Monopoly itu kan kita seorang menjadi orang yang kaya ya, membeli, menjual, atau apa itu menyewa properties. Nah, apa yang dimaksud properties itu? Kita baca selanjutnya ya, siapa tahu ada itu. The key to success in the game, in addition, is to a bit of luck. Player acquire monopolies. Ini juga ada kata properties. Ya, player to acquire monopolies on clusters of property in order to force opponent to pay exorbitant rents and oke, property di sini the French. Di sini tidak ada Prancis juga ya. French version of Monopoly might possibly. Jadi kalau di versinya Prancis, Monopoly itu mungkin akan menjual properti apa gitu. Properti ya, properti ya. Atlantic City itu kayaknya nggak masuk properti ya. Kalau kita ingat Prancis itu properti yang paling menonjol atau ya kalau kita ingat Prancis ingat apa gitu ya. Selain apa kuy? Selain Simpang Lima Gumul, Eiffel ya. Jadi yang properti yang Mbappe, apa? Apa Ki? Mbappe. Mbappe. Iya, Mbappe ki iso ngono ya. Malah iku milih gak sido. Pacarnya transgender. Di Eiffel Tower ya, yang paling remarkable lah bahasanya. Remarkable properties di Prancis yang memungkinkan untuk muncul di game Monopoly itu adalah Menara Eiffel. Karena ini nggak ada simpang lima gumul di sini ya. Aku malah lupa simpang lima gumul yang di Prancis itu namanya apa? Aslinya malah lali. Oke, nomor 7. Namanya Arc de Triomphe. Ngono ya, wacane piye Ki? Wis ngono ya. Mbah, bener masalah nggak tahu. Tapi mirip kok. Tulisannya gimana? Hmm. Yeah. It is implied that Darrow selected Atlantic City as the setting for Monopoly because nah ini kita ini ya, kita cari kata ini ya, adik-adik.
Darrow. Nah, Darrow selected. Oh, bukan Darrow. Kalau kita pakai ini terlalu banyak ya, terlalu banyak keywordnya. Jadi kita ambil keyword yang kira-kira nggak ditemukan di mana-mana. Atlantic City ini. Nah, kita baca kalimatnya secara utuh. He said, nah ini he said. He said kan berarti ini ya. Nah, he said the original game not as might be expected in his hometown, Germantown, but on Atlantic City, New Jersey, the site of numerous pre-depression vacation where he walk along the boardwalk and visit the park. Oke, berarti pre-depression vacation. Family? Enggak ngomongin family. People in Jerman might have been anger, enggak ada yang ngomongin eh people di Jerman itu marah. Atlantic larger than, enggak disebutkan larger than itu ya. Enggak ada. Jadi terkadang kita menemukan jawaban yang benar itu karena kita bisa mengeliminasi yang salah ya. Enggak dari sini ya, mana tadi ya? Ini yang perlu dijelaskan ini adikku ini. Ini ya, dari he said sampai dia sampai ini. Nah, sampai titik dari sini ke sini nggak nyebutkan family, nggak ada mention family, nggak ada mention anger, nggak ada mention Atlantic City itu larger than Germantown. Berarti ya yang A. Ya, dimaksud di sini back bro it brought back good memories itu pre-depression vacation ini ya. Pre itu bring back ya bahasanya bring back, tapi ini kan verb 2 berarti brought back. Berarti itu A. Kemudian yang 8 ini mudah sekali ya, Parker brother. Itu kira-kira apa? Berarti kita lihat, nah ini ada di sininya. Mundur baca dari kalimat ke kalimat, dari titik ke titik ya. Dero made the first games by hand and sold them locally until Parker Brothers purchase. Purchase itu membeli ya, the right, membeli right-nya. Pokoknya jenenge kayak ikhlas membeli lisensinya lah pokoknya. Itu Monopoly took the first. Oke, berarti kira-kira Parker Brothers itu siapa? Kok mau membeli game yang yang Dero itu eh buat real estate kan? Berarti ya game manufacturing company ya, karena dia membeli Monopoly yang notabene dia Monopoly adalah one of the name of the game. Bukan bedakan game dengan toys ya. Beda ya. Ini kadang itu game itu kan permainan. Kalau ada cara-caranya, kalau toy itu kayak boneka, robot gitu ya. Oke, skill 6 selesai. Sekarang skill 7 itu mudah sekali. Ini paling mudah ini menurutku. Skill 7 apa toh? Oh ya, transition. Thread. Skill 7 transition. Jadi you will sometime be asked. Nah, ini oke. Langsung ini. To answer multiple choice question about the probably come before the reading passage. Nah, itu preceding paragraph, or what probably comes after itu namanya following paragraphs. Jadi di skill 7 ini kita suruh memprediksi transitionnya, memprediksi sebelum paragraf ini kira-kira bahas apa. Kalau sebelum berarti preceding. Nah, atau setelah paragraf ini kira-kira membahas apa? Come after itu setelah. Come after. Berarti following paragraph. Nah, this type of question is a transition question. It asks you to demonstrate that you understand that good writing contains transition from one paragraph to the next. A paragraph may start out with the idea of the previous paragraph as a way of linking the ideas in the two paragraph. A paragraph may also end with an idea. Oke, nah ini kita caranya adalah, jadi ini ada dua jenis ya transition ini. Nah, yang pertama adalah preceding. Berarti kita memprediksi informasi sebelum.
sebelum paragraf yang ada di pertanyaan. Yang kedua itu adalah following. 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 Nah, ini setelah. Setelah. Berarti caranya apa? Kalau kita ditanya preceding, itu yang kita baca adalah first paragraf. Ya, kan kita mau memprediksi sebelum. Kalau suruh memprediksi setelahnya berarti last ya, last paragraf. Langsung jump to the example. Nah, langsung kita baca pertanyaannya ya. The paragraph preceding the passage most probably discusses apa? Nah, karena preceding kita baca depannya. Another myth. Another myth. Berarti sebelumnya bahas apa? Ya mitos, ya kan? Another myth apa gimana of the oceans concern Davy Jones who in folklore is a man spirited sovereign of the ocean's depth. Another myth of the oceans. Berarti kira-kira sebelumnya ini preceding kan sebelumnya bahas apa? Ini mudah sekali. The youth of Davy Jones, masa muda Davy Jones? Enggak. eh Keywordnya adalah mitos dan oceans ya. Mitos dan ocean. Ya. Davy Jones career as a sailor. Apakah sebagai sailor itu mitos? Bukan. A different traditional story from the sea. Nah, ini yang betul. Mitos itu kan traditional story ya. Kemudian oceans itu kan sea ya. Berarti a different traditional story from the sea. Apalagi yang D, preparing to travel on the ocean salah. Ya. Sangat mudah. Terus langsung yang contoh yang kedua. Following. Following. The topic of the paragraph. The topic of the paragraph following the passage most likely is. Kita baca yang paling akhir. Oke. Mana itu? Titik yang paling akhir di mana? Ini ya, dari sini ya. Needless to say, any sailor on the seas is not too eager to take a tour of Davy Jones' locker, although it might be a rather interesting trip considering all the treasures located there. Treasure itu kan harta karun ya. Berarti mana ini? Jadi needless to say, any sailor on the seas, jadi banyak sailor itu tidak eager itu mendapat ya untuk tur di lokernya Davy Jones, walaupun itu mungkin lebih menarik, trip yang lebih menarik, karena di sana tuh banyak, mungkin aja all the treasure located there. Treasure itu harta karun mungkin aja di sana, located there, mungkin ada di lokernya si Davy ini. Berarti the following ini akan bahas apa kira-kira? Yang A jelas banget ya. Valuable items, treasures. Nah, harta karun kan apa? Valuable items. Sesuatu yang berharga. Located terletak di bottom of the ocean. Itu ya. The bottom of the ocean-nya apa? Ini tadi kan ngomongin masalah kayaknya perahu yang tenggelam gitu ya. Kapal yang tenggelam terus ada lokernya, ada eh apa ya? Harta karunnya gitu kan. Treasure di sini adalah valuable item. Kemudian where Davy John is found today, bukan. Nah, ini yang paling following. Berarti yang dibaca yang paling akhir. Sangat mudah. Oke. Transition question. Nah, cara mengidentifikasinya adalah dibaca soalnya dulu. Kalau preceding ya berarti dibaca the first sentence. Kalau following berarti dibaca the last sentence. Where to find the answer? Ya, the answer can generally be found in the first line for the preceding question atau can generally be found in the last line for the following question. Kemudian how to answer the question? Read the first line. Read the first line untuk preceding question. Nah, read the last line untuk a following question. Draw a conclusion about what comes before or after.
Kemudian choose the answer that is reflected in the first or last line of the passage. Sangat mudah. Silakan dikerjakan. Eh, ini dulu. Sebenarnya ini soalnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oke. Layarnya, oke, 1, 2 dulu. 1, 2 dulu. Silakan dikerjakan. 1, 2. Karena yang terlihat cuma 2 di layar, di layar cuma 2 soal. Dikerjakan dulu. Silakan 2 menit ya. Habis itu kita bahas. 2 menit saja. Karena mudah. Ya. Oke, sudah. Nomor 1, 2. Sekarang langsung nomor 3, 4 ya. Jadi nanti diselesaikan dulu baru dibahas. This is the last meeting ya, the last meeting for the TOEFL class, but the next session maybe I don't open the class again, but I will still make the educational videos, especially to discuss the Longman book. Jadi nanti saya buat video secara berurutan ya, Longman untuk skill 1 sampai skill, kalau bisa saya habiskan lah ya Longman book ini. Bisa dilihat di YouTube saya. Oke, sekarang nomor 34 ya, saya geser itu nih, apa, layarnya ke 34. Oke, 34 silakan dikerjakan.
Oke, sudah ya. 34. Sekarang 56. Silakan. Oke, sudah selesai kok gak ono sing ngirim nih jawaban nih kira. Ya, kita bahas nomor satu. Ini mudah loh. Jadi saran saya kalau di TOEFL reading ya, kalau ada soal yang following atau preceding ini langsung kerjain aja ya di awal-awal. Oke, kita itu dulu ya. Nomor tadi setuju ya. Oke. Nah, tak cocok nih. Kiki salah satu doang. Good job, good job. Bapak Kiki, good job. Terus Jihan. Aja, aja. Oke, kita bahas dulu ya. Nomor satu. The paragraph preceding this passage, the, this passage most probably discusses. Preceding. Berarti another program instrumental. Another program. Berarti dia membahas program, ya. In the popularization yang populer of the science was cosmos. Nah, jadi another program.
Another program instrumental in the popularization of the science was Cosmos. Kalau kita belum menemukan gambaran yang jelas, bolehlah kita baca lagi setelahnya ya. The series, ya berarti series kan? The series broadcast on public television. Nah, kita sudah menemukan eh, jawabannya. The different scientific television series. Langsung. Jawabannya. Carl Sagan, Carl Sagan terlalu di bawah ya, berarti nggak mungkin. Kan dia jawabannya pasti di atas. Terus, enggak, public television nggak ngomongin public television terlalu di bawah, ini terlalu umum ya, terlalu umum. Berarti ini kan nyebutin program science. Berarti scientific television series yang A. Nomor 2. Negara, nah ini following. Berarti kita baca yang paling akhir. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a not astronomer and Pulitzer Prize winning author. Berarti berarti kira-kira habis ini itu bahas apa gitu kan? Kita kan suruh memprediksi. Kira-kira habis ini bahas apa nih? Nah, ini kan ngomongin writer sama naratornya. Writernya itu Carl Sagan, astronomer. Berarti yang C, ya kan? Gampang. Ingat kita memprediksi ya. Jadi jawabannya bukan. Kalau yang biasanya kan kita jawabannya pasti ada di passage. Kalau ini memprediksi berdasarkan passage ini. Berarti A, C. Sekarang yang nomor 3. The preceding probably discuss tsunami in various part of the world, the negative effect of tsunami, land-based earthquakes, the effect of tides on tsunamis. Nah, oke. When a strong earthquake occurs in the ocean floor rather than land, on land, a tremendous a tremendous force itu kayak kekuatan yang luar biasa kuat ya, is exerted on the seawater and one or more large destructive waves called tsunami. Kira-kira sebelumnya ini bahas apa? When strong earthquake occurs, ketika gempa yang besar, sebuah gempa yang besar itu terjadi di ocean floor atau di dasar laut. Ocean floor itu dasar laut ya, daripada di tanah ya, daripada di daratan. Nah, itu jadinya tsunami. Tsunami kan berarti yang di laut, berarti kemungkinan sebelumnya di sini itu bahas earthquake yang ada di land, ya kan? Berarti jawabnya yang C ya. Nah, land based earthquakes. Nah, karena dia sudah bilang di sini rather than on land. Dia bahasnya di sini adalah gempa yang ada di ocean floor. Berarti sebelumnya bahas gempa yang ada di eh, ngomong daratan. Oke, sekarang yang nomor 4. Which of the following is most likely following? Yes, langsung. Berarti langsung berarti yang terakhir ya. When a tsunami reach shallow coastal water, it can reach a height of 100 feet or 20 meters or more and cause tremendous flooding atau banjir yang sangat besar ya, and damage to coastal area, dan kerusakan di daerah pantai ya, di area-area pesisir coastal area itu. Berarti kira-kira bahas apa di sininya itu atau setelahnya itu? Dia kan bahas tentang tremendous flooding and damage to coastal area ya. Berarti apa? Cause tsunami bukan, penyebab tsunami bukan, the destructive effects. Nah ini, destruktif itu kan merusak ya, efek yang merusak. Berarti yang ini.
The destructive effects to tsunamis on the coast. Nah, berarti yang ini. The difference between tsunami and tidal waves, bukan. Nggak ngomongin tentang difference-nya itu. Distance cover the tsunami, nggak. Kita kan di sini ngomong damage-nya. Berarti destructive effect-nya. Nah, berarti 4B. Sekarang 5. Nomor 5. Oke. The paragraph preceding the passage. Oke. Saya prefernya baca opsinya dulu ya. Terserahlah kalian mau pakai cara apa. State marriage laws. The lack of uniformity in marriage laws, federal draft laws, the minimum legal marriage age. Age. Kalau egg itu telur ya, age. Terus, oke. While draft law are federal laws, draft laws are federal laws, marriage laws are state laws rather than federal marriage. Oke, dari sini sudah kelihatan ya. Ketika draft hukum was federal laws, ketika berarti sebelumnya yang bahas itu draft laws are federal, berarti yang C itu ya. Kemudian nomor 6. The topic of the paragraph following the passage is oke. Disadvantage of youthful marriage. Jadi kayak disadvantage itu kerugian nikah muda, youthful. Reason why young people decide to marry, alasan anak muda memutuskan menikah. The age when parental consent for marriage is required. Jadi kayak usia yang dibutuhkan untuk menikah minimal berapa gitu ya. A discussion of why some states allows marriage before the age of 16. Nah, diskusi atau uh, mengapa beberapa negara itu mengizinkan pernikahan sebelum usia 17. Berarti kita baca karena ini following, berarti yang paling belakang kemudian kita memprediksi. Some states which allow couples to marry at such a young age are now considering doing away with such early marriage because of the numerous negative effects of the young marriage. Oke, terakhir dia bahas the numerous negative effects of this young marriage. Negative effects berarti disadvantage young marriage, youthful marriage. Berarti 6A. Ya. Oke. Kita sudah tadi menjelaskan skill 6 dan 7. Skill 6 dan 7. Ini ada soal 6, 7, ini bisa dikerjakan sendiri secara pribadi di rumah ya. Ini review skill 1 sampai 7. Nah, ini bisa dikerjakan. Oke. Supaya nggak hilang apa namanya? Skill 1 sampai 7-nya. Nah, terakhir saya akan menjelaskan skill 8 ya. Semoga nggak ngantuk. Nah, ini mudah karena mudah ya. Kalau susah sudah saya selesaikan ini. Tak tutup bisa. Ini karena mudah dan ini biasanya ya memang banyak keluar sih yang ditulis di buku ini pasti hampir semuanya keluar. Vocabulary questions. Ini mudah, langsung aja ya. Nah, kita kalau kayak gini tuh biasanya vocabulary question ya. Find iki mau tak rekam durung ya, saya tak cek ya. Oh wes. Find definitions from structural clues. Nah, di sini. Jadi kalau kita disuruh ini menguji vocab kita ya, vocabulary kita. Jadi kalau kita ditanya tentang vocab, itu ada 2 kemungkinan ya. Satu, that the passage
provide information about the meaning. Nah, biasanya kita di provide atau artinya, meaningnya, ya. Misal, misal di pertanyaan adalah misal book, ya book. Nanti di bacaannya itu eh, mendefinisikan arti dari buku. Misal eh, the compilation some page of letter, misal gitu ya, that contain a specific topic gitu. Itu Kak biasanya kemungkinannya information about the meaning of the word, dari kata, meaning of the word, atau there are structural clues to tell the definition. Nah, nanti langsung aja ya. Biasa seperti ini. In behaviorism, in line 2, ya Allah, eh TOEFL itu enak ya dikasih tahu line-nya berapa gitu. Beda dengan IELTS yang kita tuh nyari-nyari sendiri ya. A psychologist is concerned with. Oke, di line 2. Berarti di sini. Nah, behaviorism, ingat ya, kalau pertanyaan vocabulary di TOEFL itu kita jangan menggunakan pengetahuan umum. Behavior itu kan itu apa namanya? Sifat ya, sifat, atau kita langsung nggak melihat ini langsung dijawab sesuai dengan pengertian umum, the general definition, jangan ya, tetap harus dibaca. Karena biasanya memang ada opsinya itu, opsi jawaban yang general answer. Itu pun juga nggak sepenuhnya salah. Tapi kalau misal kalian sudah kepentok wis nggak ngerti artinya yang ada di passage, ya udah pakai general knowledge kalian atau general definition about the vocabulary that provided in the question ya. Terus apa lagi? Ya, conscious thought pattern, bentuk kesadaran, bentuk pikiran sadar. Ini bentuk pikiran tidak sadar. Yang C, observable action. Jadi action atau perilaku yang bisa diobserve. Observable itu berarti bisa dilihat, ya, bisa diobservasi menggunakan mata. Unobservable action. Kalau ada un berarti tidak. Aksi-aksi yang tidak bisa diobservasi atau dilihat secara langsung oleh mata. Nah, mana ini behaviorism ini? Ini ada behaviorism. Nah, kalau setelah vocab itu ada dash, ini apa ya? Dash ya, ini kayaknya dash. Berarti jawabannya biasanya setelah itu. Apa sih behaviorism? The belief that the role of the psychologist is to study behavior. Apa behavior, koma, which is observable. Nek contoh masih penak ya. Which is observable. Berarti observable action. Sesuatu yang bisa diobservasi. Tuh. Terus contoh yang kedua. Look at the expression positive, positive reinforcement, dorongan positif. Kita lihat positive reinforcement, kita lihat ada di sini. Aduh, such as, nah, berarti dibaca utuh ya. He come to believe that positive reinforcement such as price, food, or money were more effective in promoting good behavior than negative reinforcement or punishment. Berarti berarti positif reinforcement itu lebih ke apa? Gift, hadiah, reward juga hadiah. Nah, ini harus bisa di itu ya, dibedakan. Ini bukan, aduh, nanti kuku. Nah, ini bukan, tapi saya nggak tahu ini apa artinya. Penalty, penalty itu punishment ya. Oke, ini bukan, bukan. Gift sama reward harus bisa dibedakan. Gift itu adalah hadiah. Hadiah cuma-cuma tanpa kita melakukan apa-apa, ya. Kalau reward itu adalah hadiah karena sebab akibat, ya. Misal kita dapat skor bagus di kelas, itu namanya reward, ya. Kita ada menang olimpiade, itu dapatnya reward.
Kalau gift itu kan hadiah ulang tahun, kita kan nggak ngapa-ngapain ya dapat gift. Kayak kemarin yang apa sih ini viral medali giveaway itu kan. Padahal kan itu reward ya, reward. Oke, berarti yang B reward. Oke, berarti sekarang, nah, ini ya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya kalau pertanyaan tentang vocabulary itu adalah meaning, clauses in meaning gitu, can be replaced by, dapat diganti dengan kata apa, clause in meaning, could best be replaced. Nah, itu biasanya ciri-ciri pertanyaan yang menanyakan vocab. Clue-nya di mana jawabannya? Biasanya jawabannya tuh setelah punctuation atau tanda baca koma, koma yang kayak gini. Kemudian parenthesis, parenthesis itu yang seperti ini ya kalau nggak salah. Nah, titik koma, parenthesis itu titik koma. Atau dash, dashes itu yang kayak gini tadi. Nah, kalau saya nggak kebalik ya, saya bisa kewalik-walik. Kemudian, atau restatement, or that is, in other words, atau example, such as. Kalau yang ini tadi kan, nah, example ya, such as. Berarti setelah such as itu yang jadi jawaban, jadi clue-nya. Kalau tadi punctuation, berarti setelah dash tadi, mana dash? Ini. Nah, yang ini ya tadi ya. Nah, ini akan ada dash di sini. Itu biasanya jawabannya dari situ. Terus where to find the answer. Information to help you determine what something means will generally be found after. Generally ya, dalam bahasa Inggris itu saya selalu meniteni ya, meniteni. Bahkan buku aja tuh nggak berani mengklaim mutlak ya dalam bahasa Inggris. Itu berarti memang mostly aja ya, mostly, generally, be found after the punctuation, punctuation clue atau restatement tadi atau example tadi yang kayak such as, in other word gitu. Biasanya setelah itu. How to answer? Find the word in the passage. Kemudian locate any structural clues. Read the part of the passage carefully. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choose choices. Oke. Oke. Kita langsung bahas aja pertanyaannya ini. Oke. Kita bahas. Oke. According to the line one. Nah, teddy bear. Teddy bear itu apa? Ferocious animal atau apa ki? Presiden US atau famous hunter atau plaything. Plaything itu mainan ya, mainan. Oke, kita lihat teddy bear di sini adalah hewan yang ganas atau presiden US atau pemburu yang terkenal atau mainan. Baca dulu. Di line satu ya, bukan line yang lainnya. The teddy bear is a child's toys. Udah kelihatan banget ya. A nice soft stuffed animal suitable for uh, cuddling. Nah, berarti kan ini, langsung mainan, plaything. Nomor 9. Eh, ya. Terus yang nomor 2. Look at the word pastime in paragraph 2. Pastime di paragraf 2 udah ditunjukin artinya past occurrence, kejadian masa lalu, atau previous job atau hunting trips atau leisure activities. Leisure activities itu aktivitas di waktu luang.
Berarti kita lihat di ingat paragraf 2 ya, bukan line 2. Paragraf 2 berarti di sini Theodore Roosevelt or Teddy as he was commonly called was president of the United States from ini to ini. He was an unusually active man with varied pastime. With varied pastime. Nah, biasanya tadi kan yang di kolom setelah punctuation, setelah koma. Apa pastime-nya? One of which was hunting. Nah, berarti kan pastime itu adalah varied pastime, tidak aktif. Maksudnya dia adalah eh, seorang yang aktivitasnya tuh eh, man yang tidak aktif, yang tidak biasa. Jadi dia tuh di varied pastime-nya itu one of which adalah berburu. Apakah eh itu Jobs? Bukan. Dia kan sebagai presiden, bukan hunter. Hunting trip? Enggak. Kan ini one of which. Nah, berarti leisure activities. Ya, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Nah, ini kan kalau diartikan kan dia adalah seorang laki-laki, laki-laki aktif yang tidak biasa gitu ya. Dia adalah seseorang laki-laki aktif yang tidak biasa, orang umum lah, dengan berbagai aktivitas eh, luang, ya, aktivitas luang. Jadi pastime di sini adalah leisure activities, one of which yang salah satunya adalah berburu. Jadi leisure activities. Ini nggak cocok kalau di di pas-pas nih, di konteks ini nggak cocok. Past occurrence, previous jobs, hunting trips itu nggak cocok. Cocoknya adalah leisure activities. Nomor 3 nggak bisa dikerjakan ya karena ini contoh di TOEFL apa? TOEFL komputer. Berarti langsung nomor 4. Oke. In line 10, cartoon could best be described as newspaper, type of teddy bear, a drawing with a message. Jadi kayak gambar dengan pesan-pesan. A newspaper article. Kita baca, kita cari kartun di baris ke-10. Kartun, kartun. 5, 6, 7, 8. Mana ada garis 10. 5, 6, 7, 8, 9 kok. Ganti halaman. Oh iya. Oh iya benar-benar ya ganti halaman berarti. Aku fokus yang ini maaf ya. Ya betul-betul. Ganti halaman. Oh ya ini. Mana ada kartun. Oke. Ya ada dash ya, ada dash. Berarti jawabannya biasanya setelah dash, after punctuation ya. First a cartoon, berarti kartunnya adalah drawn by Clifford. Nah, ini to make fun of this situation. To make fun of this situation. Jadi gambar yang dibuat oleh Clifford ini untuk membuat situasi itu menyenangkan. Newspaper nggak cocok. Tipe teddy bear bukan. Drawing with a message. Berarti yang C ya. Kenapa bukan newspaper artikel? Nah, ini kan fokusnya di kartun, kartun drone ini drone. Nah, jadi misal pun kita nggak tahu makna dari kartun itu nggak masalah karena ada penjelasannya. Berarti yang C. Oke, next. Nah, ini the last ya, the last package of the questions. Supernova. Nah, ini kalau yang para K-popers kayak adikku ki Supernovanya ngertine iku lagu. Lagu nih SNSD. Tapi kayaknya anak sekarang SNSD nggak terlalu kenal deh ya. Zamanku malah. Oke, supernova in line one is which of the following? The iron component of a star, komponen besi dari eh, suatu bintang, a core of a star, inti dari bintang, the hydrogen in a star, hidrogen di bintang, atau the explosion of a star, atau ledakan, ledakan dari sebuah bintang. Yang mana kira-kira supernova itu?
Okay, a supernova occurs when all of the hydrogen in the core, ketika semua hidrogen di inti of the huge star is transformed to iron and explodes. Ya toh? Kalau kita jawab iron, kemudian core, hidrogen itu masih parsialnya dari supernova. Akhirnya itu apa? Adalah ledakan. Berarti 5 adalah D, ya. Supernova terjadi ketika semua hidrogen di inti inti sebuah bintang yang raksasa ditransformasikan menjadi besi dan explode, meledak. Berarti the explosion of a star. Oke, kalau yang ABC bukan, ya. Kemudian nomor 6. 6, 6, 6. Oke. According to the passage, which of the following best describe the Magellan Cloud? Line 7, line 7. Magellan Cloud. Nah, ini. Nah, biasanya setelah punctuation dibaca, tapi a galaxy close to the Milky Way. Apa sih Magellan Cloud? Adalah a galaxy, galaksi yang dekat dengan Milky Way, galaksinya kita. Berarti close ya, artinya close itu dekat, bukan inside. Kalau inside itu kan di dalam. Kemudian, ya berarti yang C langsung aja. A galaxy near, 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 near. Earth galaxy. Nah, loh kok Earth galaxy kan Milky Way? Nggak semua orang tahu ya Milky Way apa ya. Tapi di sini ada keterangannya the galaxy that includes Earth. Galaksi yang di dalamnya ada bumi. Oke, jadi keywordnya adalah close, berarti near. Artinya close itu adalah near. Sangat mudah, mudah sekali. Oke, sekarang nomor 7, 7. Yang ini nggak bisa ya, nggak bisa dikerjakan. Look at the expression Milky Way in the paragraph 2. Milky Way is part of Earth, bagian dari bumi. A galaxy close to Earth, sebuah galaksi yang dekat dengan bumi. The galaxy that is home of Earth, galaksi yang menjadi rumah dari bumi. A creamy colored cloud in the sky. Jadi kayak awan yang berwarna creamy di langit ya. Kita lihat. Mana tadi Milky Way paragraf 2. Ini tadi sudah saya mention ya. Nah, ini Milky Way. Milky Way the galaxy that includes Earth. Ya sudah. Galaksi yang di dalamnya includes, di dalamnya ada bumi. Berarti galaksi is home of the Earth. Is home to Earth. Berarti 7C. Oke, I think enough. Jadi ini adalah pertemuan terakhir dari pre 12 time classes of TOEFL. Tapi jangan bersedih, sih sopo sing sedih ya. Jangan bersedih hati ya. Saya insya Allah akan tetap secara periodik membuat video pembelajaran TOEFL yang fokus saya membahas Longman book ini ya. Jadi nanti saya ini kan terakhir TOEFL, skill skill apa lagi? Skill 8 reading. Nah, nanti saya akan membuat next skill ya, berarti skill 9, 10 dan selanjutnya, tapi tidak melalui kelas seperti ini, tapi saya akan membuat rekaman ya, rekaman. Ya seperti ini, rekamannya saya rekam, nanti saya upload di eh, YouTube saya. Karena memang ini sudah waktunya bulannya saya mengajar. Jadi mungkin saya tidak bisa seminggu 2 kali upload, tapi minimal insya Allah seminggu sekali upload satu video ya. Kenapa kemarin saya bisa memberikan 12 free gratis? Karena waktu itu masih libur, libur mahasiswa. Jadi saya nggak ngajar. Jadi untuk mengisi kesibukan, jadi kayak saya nganggur gitu ya. Jadi saya membuat kesibukan sendiri ya. Salah satunya membuat kelas TOEFL gratis, IELTS gratis. Next juga saya membuat kelas bimbingan CPNS TIU dan TKP gratis. Nah, jadi gantian ya. Untuk minggu depan saya gantian untuk fokus ke CPNS karena CPNS itu kan waktunya ada certain time. Kalau
TOEFL kan bisa kapan aja gitu ya. Jadi silakan selalu disimak video saya. Jangan lupa di resep ya, untuk mendapatkan ilmu-ilmu. Mungkin nanti juga untuk adik-adik yang dari IAIN Kediri ya, Jihan atau Sapa Pita dan Rizka itu, kalau butuh bimbingan untuk interview LPDP ataupun ya guidance to the scholarship, nah ini nanti bisa hubungi saya, nanti saya buatkan video atau pertemuan, kita bahas tentang cara-cara membuat esai, cara-cara interview, dan itu semuanya free gitu ya. Tenang. Oke, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas Alhamdulillah. Terima kasih atas Bu Rizka. NJ. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.